Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelas 12 IPS 1. Materinya tentang aliran-aliran dalam seni lukis. Silakan disimak. Pertanyaan pertama dari Stefani absen 30. Apa yang dimaksud mendistorsi bentuk? Distorsi merupakan penggambaran bentuk yang menekankan pada pencapaian karakter dengan cara melebih-lebihkan bagian tertentu suatu gambar. Contohnya, ketika kita ingin membuat gambar karikatur, nah kita harus mencari karakter dari objek itu yang paling kuat apa, yang paling menarik perhatian apa. Saya contohkan di gambar ini. Ada yang pernah lihat gambar atau foto ini? Ya, ini adalah foto Salvador Dali, pelukis surrealisme yang terkenal. Salvador Dali paling terkenal dengan kumisnya dan matanya. Jadi ketika kita gambar karikaturnya, yang lebih ditonjolkan adalah itu yang lebih terlihat menarik, jadi point of interestnya. Itu yang dimaksud dengan mendistorsi. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Albertus Yosafat absen 4. Apakah yang dimaksud teknik goresan ekspresif? Goresan ekspresif adalah teknik yang digunakan untuk melukis dengan aliran ekspresionisme. Disebut goresan ekspresif karena bebas sesuai dengan suasana hati dan emosi pelukisnya pada saat itu. Pertanyaan selanjutnya dari Raka Dwinanda absen 25. Bagaimanakah cara mengarsir yang tepat dan bagus, dan apakah komik termasuk jenis seni lukis? Kalau komik bukan termasuk jenis seni lukis ya, jenisnya ya komik, itu beda lagi. Untuk teknik mengarsir ada berbagai macam cara yang bisa kita gunakan. Ada misalnya teknik mengarsir secara horizontal, diagonal, kemudian saling silang, kemudian ada teknik dusel. Nah itu tuh tergantung dari objeknya, bahannya juga mempengaruhi. Misalnya bahan kaca dengan bahan keramik, gerabah, itu jelas beda ya. Jadi teknik mengarsirnya juga tentunya berbeda. Pertanyaan selanjutnya dari Afina Husna absen 2. Jika biasanya naturalisme digambarkan dengan lukisan alam, apakah ada contoh lain selain alam yang masih beraliran naturalisme? Misalnya seperti apa? Naturalisme memang lebih banyak bertemakan alam, settingnya alam. Tapi makhluk hidup lain pun bisa menjadi tema naturalis. Contohnya objek manusia, objek hewan. Nah, bedanya sama realisme apa? Kalau mengambil objek manusia di lukisan naturalisme, ini tidak sedetail penggambaran seperti aliran realisme. Jadi objeknya bisa kita lebih percantik lagi, perbagus lagi, perhalus lagi. Kesannya juga tidak terlalu mendetail lukisannya seperti di lukisan ini ya, lukisannya Basuki Abdullah. Basuki Abdullah tidak hanya melukis pemandangan saja, tapi juga melukis tentang manusia. Nah, langsung menyambung pertanyaan M. Satria absen 22. Perbedaan dari aliran realisme dengan naturalisme tadi sudah terjawab di depan ya. Oke, saya tambahkan yang paling menonjol perbedaannya di kesan yang ditimbulkan. Kalau realisme apa adanya, tidak ada penambahan dan pengurangan objek. Juga warnanya itu harus sama seperti objek yang kita lihat. Gelap terangnya sangat diperhatikan. Sedangkan naturalisme bisa lebih dipercantik, diperindah dari objek aslinya, dan pelukisannya pun tidak terlalu detail. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan Aurelio Rizky absen 8. Lanjut pertanyaan dari Rinata absen 28. Apakah lukisan abstrak dibuat berdasarkan suasana hati seperti lukisan ekspresionisme? Bisa iya, bisa tidak ya. Tapi kalau abstrak ini tidak harus melibatkan emosi di setiap lukisannya. Kalau ekspresionisme harus melibatkan emosi atau suasana hati ya, tapi kalau abstrak tidak.
Bisa saja ketika dia membuat, dia dalam kondisi memikirkan sesuatu tentang objek, tidak harus dengan perasaannya, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari Vektor Setia absen 33. Apakah aliran kubisme selalu berbentuk geometris? Jawabannya iya, karena memang sudah ciri utamanya ya, aliran kubisme mengambil objek-objek geometris. Lanjut pertanyaan dari Devi Surya absen 11. Apakah aliran ekspresionisme kebanyakan bersifat abstrak? Tidak juga ya. Ada memang aliran ekspresionisme yang cenderung ke abstrak, tapi masih tetap terlihat objeknya ya. Di lukisannya Affandi seperti itu. Tapi ada juga yang tidak harus menuju atau mengarah ke lukisan abstrak, seperti lukisannya Edvard Munch dengan judul The Scream ini. Pertanyaan selanjutnya dari Widya Stuti Eka Anggreni absen 35. Mengapa aliran futurisme menekankan pada sebuah keindahan baik garis maupun visual warna? Sebenarnya di semua lukisan menampilkan keindahan baik garis, warna, bentuk, tekstur, dan unsur-unsur seni rupa itu ya. Yang paling penting di ciri aliran futurisme ini adalah menangkap unsur gerak yang dinamis. Dia mampu mengekspresikan kecepatan dalam satu waktu dan mampu memanfaatkan prinsip multiple viewpoints, yang artinya banyak sekali point of interest di dalam satu lukisan itu. Jadi pusat perhatiannya tidak dalam satu titik pandang saja ya. Itu yang merupakan ciri aliran futurisme. Pertanyaan selanjutnya dari Jafar Muhammad Musli absen 16. Melukis lukisan aliran ekspresionisme biasanya menggunakan teknik melukis apa saja selain goresan ekspresif, atau hanya bisa menggunakan teknik goresan ekspresif saja? Oke, untuk teknik melukis aliran ekspresionisme memang paling banyak menggunakan goresan ekspresif. Nah, yang membedakan biasanya di alat atau medianya. Kadang tidak harus menggunakan kuas, tapi menggunakan alat yang lain. Contohnya Affandi, pelukis terkenal Indonesia, maestro lukis Indonesia. Beliau terkenal dengan teknik plotot, yaitu langsung menuangkan cat dari tube ke kanvas. Itu ciri khasnya Affandi ya. Kemudian dia juga sering menggunakan tangannya, jari-jarinya untuk melukis. Pertanyaan selanjutnya dari Gibran Akbar absen 14. Apakah aliran seni konstruktivisme selalu identik dengan konstruksi bangunan? Ya, memang cirinya sesuai dengan namanya seperti itu ya. Biasanya memang lukisan tersebut ada hubungannya dengan arsitektur. Lanjut pertanyaan Maulida Eka absen 19. Apakah aliran abstrak hanya bisa diungkapkan melalui kondisi kejiwaan seorang seniman? Jawabannya tidak harus ya. Kondisi kejiwaan seseorang tidak mempengaruhi aliran apakah dia. Sebenarnya melukis juga bisa sebagai sarana terapi ya, tapi tidak harus dikhususkan untuk suatu aliran. Jadi kalau untuk aliran biasanya senimannya bebas untuk memilihnya. Pertanyaan selanjutnya dari Ade Febi absen 1. Apakah pemandangan alam selalu menjadi objek sebagai latar belakang lukisan aliran romantisme? Tidak selalu, tapi sering ya pemandangan alam jadi latar belakangnya aliran romantisme. Tapi yang terpenting di aliran romantisme yang diambil adalah segi ceritanya. Mungkin hampir sama dengan penggambarannya dengan lukisan aliran realisme, tapi bedanya di unsur ceritanya. Kalau romantisme itu yang diutamakan adalah latar belakang ceritanya atau peristiwanya, seperti itu. Lanjut pertanyaan dari Marsa Wulan absen 18.
Apakah aliran surrealisme bisa dijadikan aliran untuk melukis imajinatif? Surrealisme adalah aliran, kalau imajinatif adalah jenis lukisan. Jadi aliran lebih spesifik dari jenis ya. Jadi gini, surrealisme adalah bagian dari lukisan jenis imajinatif gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Anneke Dwi Putrian absen 7. Apa maksud memiliki susunan dari ciri aliran naturalisme? Memiliki susunan itu artinya perbandingan, maksudnya adalah proporsi ya. Proporsi ini bisa dikatakan adalah ukuran. Jadi ketika menggambarkan objek kita harus melihat perbandingan ukuran satu dengan yang lain sesuai atau tidak. Pertanyaan selanjutnya dari Ahida Aulia Rahma absen 3. Apa yang disebut perspektif dalam ciri aliran naturalisme? Perspektif artinya sudut pandang ya. Dalam lukisan naturalisme, jika kita melihat objek semakin jauh akan terlihat kecil, dan sebaliknya semakin dekat akan nampak besar. Itulah yang dimaksud perspektif. Contohnya pada lukisan ini ya. Pertanyaan selanjutnya dari Musyafa Fatoni absen 23. Mengapa aliran seni rupa futurisme dianggap sebagai anti-kubisme? Oke, futurisme ini merupakan aliran seni lukis yang menggambarkan objek lukisan dengan gambaran yang dinamis sehingga terlihat seperti bergerak. Aliran yang satu ini menekankan pada keindahan gerak, visual, garis, serta warna. Nah, hal ini bertolak belakang sekali dengan aliran kubisme yang objeknya dibatasi atau disekat-sekat oleh garis dan bidang. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari Suntitri absen 31. Apakah dalam melukis menggunakan teknik impresionisme, pelukis harus berada di luar ruangan? Jawabannya, ya memang begitu cirinya melukis dengan aliran impresionisme ya. Teknik yang digunakan adalah plein air, jadi melukis di luar ruangan. Karena impresionisme ini menangkap kesan waktu yang singkat. Yang dibutuhkan adalah pencahayaan alami dari misalnya sinar matahari, sinar lampu. Ini bagaimana menerangi jatuh ke suatu objek. Selanjutnya pertanyaan dari Iftirosi absen 15. Bagaimana tips agar lukisan naturalisme menjadi terlihat bagus? Tidak hanya lukisan naturalisme, tapi lukisan yang lain itu dengan menerapkan unsur-unsur seni rupa seperti titik, garis, bidang, warna, tekstur, gelap terang, volume, dan juga menerapkan prinsip-prinsip seni rupa seperti keselarasan, keseimbangan, kesatuan, komposisi, empasis atau penekanan, dan juga irama. Jika semua komponen itu diterapkan, maka lukisan bisa terlihat bagus dan menarik. Baik, sepertinya sudah terjawab semuanya. Namun ada beberapa pertanyaan yang mohon maaf tidak saya jawab karena yang ditanyakan adalah materi sebelumnya, yaitu pertanyaan dari Renhat, Citrawati, Maya Septi, kemudian Seril, Foni, Ratih, Meisita, Diandra, Harisma, dan juga Radika. Tolong kalian baca PowerPoint yang saya berikan untuk materi aliran-aliran dalam seni lukis ya. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.